Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma Nurunisa, NIM Q1A11872. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang PowerSim. Yang pertama itu sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sebuah sistem yang mencoba untuk menjelaskan perilaku dari berbagai tindakan dalam sebagian sistem. Sistem semacam ini disebut sebagai sistem tertutup atau inherent atau closed system. Sistem dinamik pertama kali diperkenalkan oleh J. W. Forrester pada tahun 1950-an. J. W. Forrester menggunakan sistem dinamik pertama kali dalam manajemen industri, namun berkembang dalam merumuskan hukum-hukum ilmiah yang bersifat universal. Dalam aplikasi sistem dinamik dapat menggunakan banyak software. Salah satunya diantaranya adalah PowerSim. Selanjutnya itu sejarah PowerSim. PowerSim pertama yang dibuat yaitu PowerSim Constructor 1.0 pada DIX. Versi pertama tanggalnya kembali ke tahun 80-an. PowerSim kedua yaitu PowerSim Constructor 2.51 pada DIX, yaitu versi konstruktor ini membutuhkan sebanyak 9 disk. Selanjutnya PowerSim Studio 2000, tampilan baru dengan warna biru dipilih untuk edisi studio pertama. Selanjutnya PowerSim Konstruktor 2.51 pada CD. Kami menyediakan konstruktor tua yang baik pada CD juga. Selanjutnya PowerSim Studio 2001-2005, yaitu sampul ini digunakan untuk edisi 2001 hingga 2005. Selanjutnya PowerSim Studio 7, penutup Studio 7 termasuk logo Microsoft dan SAP. Selanjutnya PowerSim Studio 8. Di sini kami meninjau kembali warna biru lagi dengan puzzle globe. Selanjutnya PowerSim Studio 9. Dengan Studio 9 kami kembali ke warna merah untuk mencocokkan logo kami. Terakhir PowerSim Studio 10, yaitu versi terbaru juga termasuk logo PowerSim Studio baru dan yang digunakan hingga sekarang. Selanjutnya aplikasi program PowerSim pada sistem dinamis. PowerSim adalah salah satu software untuk simulasi model sistem dinamis. Jadi PowerSim hanyalah merupakan alat atau tool untuk mempermudah simulasi model sistem dinamis. PowerSim digunakan untuk membangun dan melakukan simulasi suatu model dinamik. Suatu model dinamik adalah kumpulan dari variabel-variabel yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya dalam satu kurun waktu. Dalam permodelan sistem dinamik, terdapat besaran-besaran pokok yang terdiri atas variabel-variabel. Variabel dalam PowerSim yang digunakan adalah variabel level, variabel rate, variabel auxiliary, dan variabel konstanta. Selanjutnya yaitu alat-alat atau tools untuk sistem dinamik pada PowerSim. Yang pertama causal loop diagram atau CLD. CLD adalah alat yang penting untuk mempresentasikan struktur umpan balik dari sistem. Yang kedua auxiliary. Auxiliary adalah variabel yang merujuk kepada informasi yang melekat pada suatu objek, jadi bukan objek itu sendiri. Yang terakhir adalah stow and flow. Salah satu keterbatasan yang paling penting dari diagram sebab akibat adalah ketidakmampuannya untuk menangkap struktur stok dan aliran atau stock and flow dari sistem. Selanjutnya yaitu fungsi penting dalam PowerSim. Yang pertama fungsi graph. Fungsi graph digunakan bila data berupa tabel atau data menunjukkan hubungan yang non-linear. Yang kedua fungsi if. Fungsi if menggambarkan suatu kondisi dan digunakan untuk banyak kepentingan, antara lain untuk menguji variabel-variabel lain. Yang ketiga fungsi delay. Dalam sistem yang real, di alam sering terjadi delay atau kelambatan atau waktu, misalnya dalam pengambilan keputusan, dalam hal transportasi, informasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu fungsi step. Fungsi step digunakan pada suatu kondisi dengan data yang mengalami penambahan secara kontinu. Yang kelima itu fungsi pulse. Fungsi ini sebenarnya sama dengan fungsi step. Perbedaannya pada fungsi pulse, penambahan nilai dilakukan secara periodik atau berkala. Jadi pulse atau step yang periodik atau berkala. Terakhir yaitu fungsi time cycle. Fungsi time cycle digunakan untuk menguji siklus waktu atau interval waktu. Selanjutnya itu kelebihan PowerSim. Yang pertama, lebih mudah melihat struktur model dan perilaku model dalam satu lembar kerja yang sama. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam mendeteksi variabel mana yang belum terdefinisi. Yang ketiga, memberikan lebih banyak fasilitas untuk editing penampilan. Dan yang terakhir yaitu, program PowerSim mampu melakukan autoregresi secara linear.
Yang terakhir yaitu kekurangan PowerSim. Yang pertama, rumit dalam penyusunan struktur modelnya, meskipun mudah dalam melakukan proses simulasinya. Yang kedua, membutuhkan pemahaman yang meluas, bahkan antar disiplin ilmu dalam menentukan variabel-variabel modelnya dan mengkaitkannya. Yang terakhir, untuk analisis antar disiplin, kadangkala berhadapan dengan resistensi dari tradisi analisis unidisiplin yang sudah mapan.